Tes. Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Baik. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 4 Komodo Manggarai Barat, Bapak Skinenotek SSI MSI. Yang saya banggakan rekan-rekan pegawai dari Stasiun Meteorologi Komodo sekalian. Ya, jadi mohon izin sebelumnya kami merupakan peserta Latsar CPNS angkatan tahun 2021 yang dilaksanakan di tahun 2022. Untuk di Stasiun Meteorologi Komodo itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Dewangga Palguna. Selanjutnya ada Aditya Raffi Pratama dan Mas Prabu Darmawan Arif. Untuk pertemuan kali ini, kami akan mensosialisasikan atau sharing terkait dengan core value ASN, yaitu berakhlak, dengan judul kami pada hari ini, judul sosialisasinya yaitu penguatan budaya kerja dan employer branding sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Baik, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama, mungkin mohon izin rekan-rekan sudah mengetahui bahwa 5 prioritas kerja dari Presiden kita dan Wakil Presiden kita di tahun 2019 hingga 2024 itu ada 5. Yang pertama, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Itu ada 5. Selanjutnya, dari kelima tersebut didapatkanlah sebuah ide untuk melakukan percepatan transformasi ASN, sehingga Presiden kita, Bapak Jokowi, meluncurkan istilah berakhlak. Berakhlak itu adalah core value dari ASN yang merupakan kependekan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini disampaikan pada tanggal 27 Juli tahun lalu di 2021, ya. Bapak Jokowi berpesan bahwa ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama, sehingga diluncurkanlah berakhlak. Baik, mengapa ASN itu perlu memiliki core value secara nasional atau sama? Itu ada dasar hukumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana di pasal 3 menjelaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar. Ya, itu ada banyak sekali nilai dasarnya. Ya. Dan di pasal 4, di mana nilai dasar ASN yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 saat ini diterjemahkan dengan cara yang berbeda oleh setiap instansi pemerintahan, sehingga masing-masing juga memiliki core values. Hal ini menyebabkan permasalahan adaptasi ASN ketika terjadi mobilitas antar instansi pemerintahan. Perbedaan nilai-nilai dasar ini juga menyebabkan belum berfungsinya peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga core values secara nasional atau sama serentak di seluruh instansi pemerintah itu perlu dilakukan. Dan ini juga alasan pentingnya kenapa core values ASN itu harus diserentakkan. Yang pertama, mencarikan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Selanjutnya, menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh IP dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Selanjutnya ada core values akan memberikan penguatan
budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Yang keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke IP lain. Kelima, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan terakhir, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Baik, berikutnya untuk secara rinci mengenai apa itu berakhlak akan dipresentasikan oleh Mas Aditya Raffi. Selanjutnya, Mas Aditya, dipersilakan. Oh ya, Mas. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin dari berakhlak itu sendiri. Yang pertama tadi berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu selanjutnya ada akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Lalu kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu yang selanjutnya harmonisi, saling peduli dan menghargai perbedaan. Lalu loyal, berdedikasi dan mengembangkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Lalu terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya lebih rinci terhadap prioritasasi pelayanan, yaitu fungsi dan tugas ASN berdasarkan undang-undang ASN antara lain. Yang pertama ada pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Lalu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik pada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Mas Siliza dan Dotnya tahun 2017. Lalu di sebelah ini ada gambar framework akuntabel. Yang pertama kita menentukan tujuan dan tanggung jawab, lalu merencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya melakukan implementasi dan monitoring kemajuan, lalu berikan laporan secara lengkap dan memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Lalu selanjutnya contoh perilaku akuntabel pada ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip transparan. Yang ketiga, menolak gratifikasi, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Terus selanjutnya ada kompeten, yaitu situasi dunia saat ini dengan ciri yang disebut coward, yaitu dunia penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. Demikian halnya situasi saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau kompleksiti serta ambiguitas atau ambiguity. Miller Broad dan Mahon tahun 2015. Dinamika lingkungan strategis diantaranya buka dan disrupsi teknologi, fenomena demografik dan keterbatasan sumber daya. Keadaan ini merubah secara dinamis lingkungan dan termasuk perubahan karakter dan tuntutan keahlian atau skill. Untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk menuju smart ASN bertaraf dunia. Lalu contoh perilaku kompeten pada ASN. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Lalu selanjutnya membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dengan baik. Baik, untuk selanjutnya harmonis. Dalam bidang filsafat, harmoni itu adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seorang manusia, maka belum tentu orang itu dapat disebut satu pribadi. Lalu contoh perilaku harmonis pada ASN adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun kerja yang kondusif. Baik, untuk
berakhlak selanjutnya ada loyal yang akan dijelaskan oleh Mas Prabu dan Bang Arif. Iya, selamat siang. Selamat siang. Saya akan melanjutkan presentasi terkait berakhlak, nilai berakhlak, yaitu loyal. Loyal definisinya berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kunci dari loyal itu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kalimat afirmasinya, kami berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dan negara. Untuk kode etik terkait perilaku dari loyal itu memegang teguh ideologi Pancasila UUD 45, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan negara. Untuk contoh perilaku loyal yang harus ditanamkan pada setiap ASN itu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, untuk berakhlak selanjutnya poin adaptif. Adaptif itu suatu proses yang menetapkan manusia berupaya mencapai tujuan-tujuan atau berkebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Robbins. Nah, untuk perilaku adaptif yang ditanamkan untuk pada SN yaitu mengantisipasi dan beradaptasi pada perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan, dan memperhatikan perkembangan teknologi saat ini. Dan selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif ini sebagai sebuah proses untuk melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar governance. Jadi untuk contoh perilaku kolaboratif pada ASN memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Intinya untuk lebih kompetitif kan ketika kita berkolaborasi antara governance. Dan untuk selanjutnya kembalikan kepada Dewaga Palguna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak. Ya, izinkan. Jadi sebelumnya ini kita santai. Yang tadi kan udah serius, sekarang kita akan santai karena memang waktu minimal kita untuk melaksanakan sosialisasi itu adalah 40 menit, sedangkan yang berjalan masih sekitar 14 menit, sehingga nanti akan lebih banyak ke sesi diskusi. Jadi mohon izin bagi yang ingin diskusi atau bertanya silahkan, lebih banyak lebih bagus. Ya, baik, berikutnya yang tadi kan secara teori banyak pengertiannya. Jadi kita akan menuju ke suatu perubahan bagaimana sih pegawai ASN nantinya gitu. Untuk yang sebelumnya itu biasanya kita kan akan bekerja sekitar jam 7 sampai jam 4 sore. Selanjutnya untuk kedepannya itu nanti kita bisa bekerja setiap waktu. Kita bisa mungkin kayak sekarang kalau di BMKG ada di nasib, ada yang bekerja bisa di malam hari. Sedangkan untuk yang selanjutnya, untuk yang sebelumnya di yang lalu bahwa bekerja hanya ada di kantor. Jadi kalau kita bekerja absen di kantor.
untuk yang kedepannya, karena kita akan ada perubahan ke arah digitalisasi, sehingga nanti semua ASN bisa bekerja di tempat mana saja tergantung tupoksi, seperti itu. Mungkin nggak semua langsung bisa bekerja dari rumah atau dari mana gitu, namun itu akan dibagi gitu untuk kedepannya. Dan selanjutnya yang di sebelumnya mungkin berfokus pada input. Jadi input tuh kayak gimana ya? Apa yang bisa masyarakat kasih ke pemerintah, mungkin seperti itu, ke negara itu. Tapi sekarang pemerintah fokusnya adalah memberikan sesuatu yang besar gitu, kepada masyarakat, sesuatu yang berguna. Itu fokus ke depannya. Selanjutnya pekerjaannya yang dulu ditentukan. Ya. Sekarang pekerjaan yang ke depannya kerjakan akan disesuaikan sesuai dengan keahliannya, seperti itu. Dan untuk pegawai ASN yang memang menjadi jabatannya bukan sebagai kepala, kalau dulu itu dia nggak bisa seperti menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu kan ada tiga jenis lah. Ada pemimpin di depan, memberikan semangat dan memberikan motivasi, memberikan dorongan. Namun dari sisi ASN, untuk yang kedepannya itu bisa juga menjadi salah satu dari ketiga kepemimpinan tadi. Sehingga mungkin kasarnya gitu, mohon maaf, mungkin yang di bawah itu bisa memberikan suaranya kepada pimpinan di atas, bisa memberikan ide-idenya, sehingga kedepannya instansi tersebut itu bisa lebih maju lagi, lebih baik gitu. Dan untuk di dahulu, pegawai yang dulu itu akan berfokus pada pengetahuan, sedangkan sekarang itu akan berfokus pada adaptasi dan pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang apa-apa serba teknologi, sehingga kita nggak bisa hanya berfokus pada pengetahuan yang itu saja, sehingga harus beradaptasi dan menggunakan teknologi sebaik mungkin. Terakhir, yang dulu mungkin kesulitan mendapatkan informasi, ya kan? Untuk sekarang penyebaran informasi itu luar biasa, dan kita sebagai ASN diharapkan dapat menjadi pemberi informasi yang baik kepada masyarakat. Ya mungkin yang digaungkan sekarang itu kan reformasi birokrasi. Itu akan dijadikan sebagai tools percepatan prioritas kerja presiden dan pembangunan nasional. Ya mungkin visi misinya tentu visi misinya dari reformasi birokrasi yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya. Dan memang misinya banyak sekali, ada 1-9. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Selanjutnya ada struktur ekonomi yang produktif dan mandiri dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Selanjutnya mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemampuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Yang terakhir, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dengan prioritas kerja itu yang pertama ada pembangunan SDM yang seperti tadi awal kami jelaskan. Yang kedua itu adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat ada, ini fokus dari ASN kita, transformasi ASN kita itu ada poin keempat, dan kelima yang pertama itu ada reformasi birokrasi, dan yang kelima APBN yang fokus dan tepat sasaran. Jadi birokrasi yang bersih dan akuntabel itu yang diharapkan, birokrasi yang capable dan pelayanan publik yang prima. Ya, itu dari reformasi birokrasi ke depannya. Mungkin ini reformasi birokrasi dari tahun 2020 sampai 2024 ya, yang diharapkan, dan memang di tahun 2010 lalu karena di periode sebelumnya intinya bahwa dulu kan masih administrasi yang bersifat lama, sedangkan dimulai Bapak Presiden kita menjabat, Pak Presiden Jokowi menjabat di periode pertama dari 2014 sampai 2019 itu ada New Public Management. Dan yang sekarang hingga nanti di 2014 itu harapannya birokrasi kita itu akan menjadi
berkelas dunia gitu, dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, bagaimana sih tantangan ke depannya? Ya, jadi kita perlu mengakselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia di 2024. Ya, tantangannya tentunya yang pertama ada revolusi industri 4.0 ya, dan era society 5.0, dan di zaman sekarang kan millennials. Ya. Jadi itu tantangan yang kita hadapi dengan kita harus perlu arsitektur human capital dan langkah strategis rencana eksekusi yang bisa mengakselerasi transformasi SDMA. Yang pertama itu ada transformasi yang terdiri dari struktural, kultural, dan digital. Yang kedua ada adaptasi, terdiri dari kebijakan, kompetensi, yang terakhir ada adopsi. Jadi sistem dan teknologi, kita mengadopsi sistem dan teknologi seperti itu. Ya, jadi kedepannya perubahannya diharapkan yang akan berubah itu nanti akan mindset dan kepemimpinannya itu akan berubah nanti. Proses dan sistemnya juga, jadi output, layanan dan budaya kerja juga akan berubah seperti itu. Ya, jadi ekspektasi talent menjadi ASN. Ya, jadi misalkan maksudnya itu kayak, oh harapan saya menjadi ASN itu seperti apa? Yang pertama, terbukanya kesempatan mengembangkan diri. Jadi kalau yang dulu mungkin kenapa kamu jadi ASN? Supaya saya punya uang gitu, ataupun keuangan saya aman. Kalau sekarang pekerjaan apapun bisa didapatkan oleh masyarakat. Lapangan pekerjaan juga sudah mulai banyak, tingkat pengangguran juga sudah berkurang, sehingga tentunya ekspektasi masyarakat untuk menjadi ASN tidak hanya sebatas material. Sehingga yang pertama yang tadi yaitu belajar, yang kedua itu terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir, ketiga kesejahteraan melalui sistem reward dan recognition atau pengakuan dan penghargaan yang adil, dan terakhir adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa, seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana ekspektasi kementerian, lembaga, daerah, dan instansi dalam rekrut talent. Jadi instansi seperti BMKG ini mengharapkan ASN yang seperti apa? Yang pertama, menghasilkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi. Dan terakhir, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, jadi yang di garis bawah itu adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu yang diharapkan dari lembaga kepada pegawainya. Sehingga apa yang diharapkan oleh pegawai dan apa yang diharapkan oleh lembaga itu seimbang. Ya, jadi yang intinya harus seimbang antara pegawai dengan lembaga. Ya, mungkin ada 6 strategi nanti untuk mengakselerasi transformasi ASN ya. Pada intinya yang paling penting untuk reformasi birokrasi itu adalah penguatan budaya kerja dan employer branding. Penguatan budaya kerja itu yang tadi nilai-nilai dasar itu dari berakhlak, dan employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Ya, mungkin ini harapan gitu kepada seluruh lembaga. Yang pertama itu kita harus segera melakukan penyesuaian core values yang ada dan melakukan internalisasi dengan tidak merubah atau menambah atau mengurangi butir-butir core values yang ada, termasuk panduan perilakunya. Yang kedua, setiap kementerian lembaga itu diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku spesifik untuk setiap butir panduan perilaku yang ada sesuai dengan kebutuhan. Dan ini mungkin harapan kepada seluruh pimpinan lembaga, bahwa yang pertama itu ayo kita bersama-sama menjadi change leader bagi ASN. Yang kedua, tidak cukup hanya menjadi role model, tapi harus menjadi guardian bagi core values ASN sesuai panduan perilaku berakhlak. Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua adalah pemimpin yang duduk bersama kita hari ini, sehingga
harapannya kita juga sebagai pemimpin bisa menjadi contoh ke depannya dalam melaksanakan apa yang dinamakan dengan berakhlak dan bangga melayani bangsa. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin kita akan mulai sesi diskusi karena waktu kira-kira masih sekitar 20-an menit, jadi kita masih punya waktu banyak sekali. Harapannya minimal 40 menit. Ya. Jadi untuk sesi diskusi kami buka. Terima kasih. Sisi diskusi dipimpin sama siapa? Kalian bertiga kan? Pimpinan 3 Pak. Ya Pak, nanti jadi bertiga langsung. Habis gimana tanya apa? Harus ada yang nanya apa? Ada Sebenarnya nggak harus ada yang nanya, tapi kita karena ini diskusi Iya. jadi dua arah. Mungkin kita sambil mengingat karena berakhlak ini kan sepertinya baru di tahun lalu ya, di bulan Juli tahun lalu seperti yang tadi dijelaskan, sehingga ini memang banyak ASN yang mungkin belum memahami, bahkan yang saat kemarin kan bukan seperti ini temanya yang saya. Ya, jadi yang pertama berorientasi pelayanan. Ini harus dihafal, nggak harus diingat lah intinya. Nah tadi ketika saya belajar itu ada pertanyaan yang menarik dari mentor, bukan dari mentor, dari pelatih. Kenapa sih berakhlak? Kenapa sih ada 7? Maksudnya kenapa kok bisa berakhlak? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kepanjangan singkatannya dari apa gitu, misalkan Indonesia atau Nusantara? Kenapa sih harus berakhlak? Seperti itu. Mungkin saya menjelaskan bahwa memang di zaman sekarang itu yang paling penting itu adalah akhlak. Kita tahu bahwa digitalisasi itu memiliki seperti dua mata pisau, ya, sehingga baiknya ada, buruknya juga ada. Buruknya itu kita lebih kepada masyarakat memiliki akhlak yang sedikit kurang baik gitu dalam digitalisasi, sehingga bukan suatu kebetulan berakhlak ini, namun memang yang difokuskan itu adalah kedepannya masyarakat memiliki akhlak yang baik yang diawali oleh ASN itu sendiri, sehingga jika ASN-nya memiliki akhlak yang baik tentu masyarakat akan meniru seperti itu. Mungkin kita hafalin sama-sama aja. Saya juga lupa. Enggak, nanti keren. Ya, jadi apa? Berakhlak itu apa ya, di BUMN juga berakhlak ya. Iya, Akhlak, iya. akhlak ya semua. Berakhlak ya Pak. Tapi dia nggak pakai BR ya, sama semua ya. Berakhlak. Berakhlak di BUMN sama kementerian lembaga pemerintahan juga sama ya. Iya Pak. Jadi memang karena dulu mungkin yang tadi sudah dijelaskan bahwa setiap instansi itu memiliki core value-nya yang berbeda-beda, Iya. sehingga untuk sekarang disamaratakan menjadi berakhlak. Tapi kata kuncinya berakhlak, Siap, tinggal iya. apanya kepanjangannya itu yang masing-masingnya Iya Pak. mungkin tidak sama ya. Tapi Iya. tujuannya mungkin sama lah, sebagai kepentingan negara, bangsa dan negara. Iya. Satu, berorientasi pelayanan. Dua, akuntabel. Tiga, kompeten. Empat, harmonis. Lima, loyal. 6 Enam, adaptif. adaptif. Tujuh, kolaboratif. Ini mic-nya ini. Iya. Supaya masuk ke dalam rekaman. Izin Pak, saya ingin bertanya soal reformasi birokrasi. Coba yang selanjutnya bisa tadi reformasi birokrasi. Ini saya mau tanya maksudnya reformasi birokrasi itu gimana kalau di tempat ini, yang di tempat kita berada, yang dimaksud itu kayak gimana reformasi birokrasinya, dan kalau misalnya pun ada nanti penjelasannya, terus pendapatnya dari masing-masing peserta itu bagaimana, dan siapa tahu bisa memberi masukan terlebih untuk di kantor kita ini. Mungkin itu aja.
mungkin penerapan reformasi birokrasi di stasiun kita tuh kemana? Baik, terima kasih Mas Hari atas pertanyaannya terkait dengan reformasi birokrasi di instansi kita yaitu BMKG. Mungkin lebih tepatnya khususnya di kantor kita, Iya. ya, bahwa kalau misalkan menurut saya, karena tadi yang diharapkan adalah kolaborasi, teamwork juga yang pernah disampaikan oleh Ibu BMKG. Jadi kalau misalkan dulu itu harus melewati misal eselon dari kepala BMKG memerintahkan eselon 1, dari eselon 1 memerintahkan ke eselon 2, berikutnya ke eselon 3, dan berikutnya sampai birokrasinya itu membentuk suatu struktur, dan itu kemungkinan besar memperlambat proses birokrasi. Untuk saat ini yang kemarin mungkin dari badan kita, lembaga kita juga udah memangkas terkait dengan eselon. Jadi eselon yang dipangkas kurang lebih 3 dan 4 ya. Nah, jadi birokrasinya sudah mulai disingkat untuk sebagai seperti birokrasi dari segi kepemimpinannya. Tapi untuk dari segi pelayanannya, kalau dulu mungkin itu pelayanan dari BMKG harus ke pusat. Jadi kalau minta data harus email BMKG pusat. Kalau sekarang kita di stasiun udah ada yang permintaan data, kita sudah bisa melayani. Jadi setiap daerah tidak perlu jauh-jauh datang ke pusat, jadi tinggal ke kantor untuk meminta pelayanan data. Itu dari segi birokrasi data. Dan selanjutnya untuk pelayanan dari sistem pendataan kita sendiri, yang dulu mungkin seperti masih belum digitalisasi, ya kita masih alat-alat yang digunakan masih kurang baik. Untuk sekarang kita udah mempunyai Megasoft BMKG, BMKG Soft, database-nya itu sudah bisa menjadi satu, dan seluruh instansi, seluruh UPT di BMKG sudah bisa mengakses tanpa perlu meminta, ibaratnya meminta secara resmi bersurat, saya mau minta data stasiun ini. Jadi kita pun di database BMKG sudah ada semua. Jadi kita bisa mempergunakannya dengan baik. Itu dari segi pendataan. Mungkin dari segi sistem kepemimpinannya, pelayanan data itu sudah kedepannya diharapkan seperti itu, sehingga itulah mungkin yang kami sebut sebagai reformasi birokrasi khususnya di BMKG. Terima kasih Mas. Mas, saya mungkin mau menambahkan sedikit dari Dewangga. Kan untuk di kantor kita ini ada beberapa alat. Nah, kalau dari saya mungkin kalau bisa, jadi untuk semua alat itu untuk datanya kita bisa langsung pegang sendiri gitu Mas. Jadi tanpa perlu surat menyurat ke pusat untuk meminta data dari alat yang berada di Labor Baju Sipil. Mas, kalau dari saya. Ya, untuk dari saya mungkin reformasi birokrasi yang ada di Stamford ini mungkin dari sisi keuangan mungkin ya. Soalnya dari sisi keuangan kita tetap mengikut kepada Kementerian Keuangan. Nah, untuk di sistem sekarang sudah menggunakan, kalau dulu itu adanya ganti uang persediaan yang kita harus tarik uang kita ke bank, langsung kita cairkan ke distribusikan lah, taruhlah ke balai pegawai ketika ada transaksi segala macam. Sekarang kita bisa menggunakan kartu kredit pemerintah tanpa harus memegang uang. Mungkin dari sisi itu. Kalau dari sisi keuangan. Ya, terima kasih. Izin bagaimana Mas? Atau mungkin ada diskusi atau menambahkan, karena kebetulan memang kami kan baru, sedangkan Mas Hari sudah lebih senior, pasti tentunya udah lebih paham gitu. Mungkin ada yang dari kami yang kurang bisa ditambahkan. Kan dia ada mana kan? Oh siap. Baik, mungkin Dari Mas Rizky, Mas Hari gitu. Mas Iqbal. Coba yang di sebelumnya. Terus lagi. Ini apa ya? Oh, ini mungkin penjabaran dari nilai-nilai berakhlak. Iya, oke, Pak. Oh, iya. Dari mana mulai tadi? Dari sini ya? Yang beralat. Iya, berakhlak itu. Nah, terus coba yang berorientasi pelayanan. Oh, iya. Oh, iya. Terus kebijakan publik, pelayanan publik oleh mereka dan satu bangsa. Selanjutnya
ya akuntabel. Terus yang berikut Kompeten. mana? Oh, di atas itu tulisannya. Coba back kembali. Oh, melaksanakan tugas dengan jujur. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Iya, iya. Oh, 7 menit. Contoh berlaku mendatang mendapat istilah dan secara tugas yang baik. Izin lagi. Oh ya, Mas Ari. Ini kan temanya kan berakhlak kan? Siap. Iya. Ini kalau misalnya berakhlak ini diterapin di kantor nih cara-caranya gimana aja supaya efektif, jadinya nggak cuma presentasi berakhlak terus habis itu udah, cuman kalau misalnya dia diterapin di sini tuh kayak gimana gitu, metode-metodenya kayak gimana supaya berakhlak ini ada di sampai umur ini, kayak gitu. Siap, terima kasih Mas. Mungkin mohon izin kita bagi aja. Saya nomor 1 sampai 3 ya. Berikutnya 2 gitu ya. Maksudnya menjelaskan masing-masing untuk di UPT kita. Ya, jadi mungkin yang pertama berorientasi pelayanan. Pada intinya kita sebagai ASN itu harus memiliki jiwa melayani masyarakat. Jadi bukan sebagai bosnya masyarakat. Kita dibayar oleh masyarakat sehingga diharapkan kita memberikan pelayanan yang prima. Ketika nanti misalkan ada orang meminta data, mungkin dari pihak bandara meminta data, kita harus cepat. Kita harus memberikan pelayanan yang prima. Jangan sampai ketika mintanya, diharapkan ya, ketika mintanya jam 00 diberi jam 1 UTC gitu. Kalau bisa harapannya jangan seperti itu. Jadi pelayanan yang prima. Ketika nanti ada tamu yang datang, itu harapannya disambut dengan baik. Gitu. Bukan memberikan, misalkan kalau sekarang kan peraturannya tidak boleh memberi seperti makanan seperti itu ya, karena memang harus bawa sendiri. Nanti ketika ada pejabat atau tamu yang datang, kita memberikan pelayanan setidaknya kita ramah kepada tamu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akuntabel. Ya, kita tahu bahwa pemerintah kita ini sangat dilirik oleh masyarakat terkait dengan hal yang sensitif, yaitu keuangan. Jadi mau nggak mau kita sebagai ASN itu harus berhati-hati dalam menggunakan uang negara, uang rakyat. Itu. Jadi harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Begitu. Misalkan nanti kalau misalkan ada bonus, kan ada beberapa kejadian yang memang misalkan bawahannya dikasih, ini bukan di BMKG tapi instansi lain gitu, yang memang viral di Twitter atau di sosmed, itu ada suatu misalkan instansinya ini dapat bonus di luar dari memang dari negara gitu, ada bonus tambahan yang memang melalui birokrasinya itu pasti kepala dulu baru ke pegawainya yang bersangkutan. Tapi ketika sudah sampai di kepala ternyata tidak diberikan ke pegawainya. Itu banyak sekali terjadi, dan bahkan yang juga sering terjadi mengenai dengan bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban kayak gitu. Mungkin bisa potong sedikit ya. Mungkin kalau yang tadi dimaksud saya tanya, misalnya kan berakhlak ya. Yang pertama berorientasi pelayanan, terus di bawahnya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, itu ya berkomitmen. Dan gimana caranya kita itu bisa clue cara aja supaya kita bisa memberikan pelayanan prima. Jadi caranya. Baik. Terima kasih Mas. Mungkin untuk caranya dari berorientasi pelayanan, kuncinya adalah kita di sini bayar oleh masyarakat. Itu kuncinya. Sehingga mau nggak mau kita memberikan pelayanan. Itu harus jiwa kita harus memiliki. Kalau mungkin di agenda sebelumnya, di agenda 1 itu diajarkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita itu harus memiliki jiwa bela negara ini. Sehingga komitmen itu kan dari diri sendiri, mau orang lain mengingetin juga agak susah gitu. Itu dibutuhkan kesadaran sendiri, sehingga yang paling penting kita harus sadar bela negara, cinta tanah air, dan kita paham bahwa kita ini dibayar oleh masyarakat, sehingga kita harus memberikan pelayanan prima. Untuk yang akuntabel mungkin bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, itu hampir sama sih dengan bela negara, di mana intinya kita dikasih kepercayaan,
memegang tanggung jawab, mungkin keuangan, itu kalau bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena seperti yang kita tadi tahu bahwa masyarakat itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau keuangan. Ada salah sedikit, semua kena. Jadi diharapkan untuk seluruhnya, mungkin saya sendiri terutama, itu harus berhati-hati dalam mempertanggungjawabkan tugas. Berikutnya ada kompeten. Kenapa sih harus kita kompeten? Gimana sih cara yang membuat kita kompeten? Ya ini tergantung dari diri sendiri sih, tujuannya ingin bekerja di BMKG itu seperti apa? Apakah ingin menjadi kepala BMKG nanti misalkan? Itu akan tumbuh semangat sendiri supaya lebih banyak belajar dan mengembangkan diri. Kalau saya pribadi untuk bekerja di BMKG yaitu bela negara dan cinta tanah air, karena memang kebetulan saya sendiri kuliah di SMKG karena nggak tahu mau kemana lagi, karena memang kalau bisa dikatakan dari segi keuangan finansial kurang, sehingga mau nggak mau harus mencari kedinasan. Ketika saya lulus dan akhirnya bekerja di BMKG, jiwa semangat berorientasi pelayanan dan kompeten itu tumbuh karena saya memiliki rasa seperti berhutang gitu kepada negara. Seperti itu. Mungkin 1, 2 dan 3 tadi bagaimana Mas? Apakah diterima? Oke, terima kasih Mas. Mungkin selanjutnya dari Mas Prabu. Ya, saya akan melanjutkan dari Mas Dewa. Jadi untuk harmonisasi itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, terkadang kita di satu entitas ini kan, stasiun meteorologi ini di Komodo, untuk kita menanamkan nilai harmonisasi kepada caranya ini tidak ada saling mendukung perbedaan. Ketika ada teman ada kesusahan atau kita perlu belajar, kita dorong untuk belajar gitu, bersama untuk kira-kira jadi harmonisasi gitu Pak. Jadi saling peduli ya. Iya. Saling peduli ya Pak. Sering patungan beli goreng. Ya, apa itu? Tanpa membedakan suku agama, ras. Nah, loyal Untuk loyal kan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satu contohnya ya kita di sini, kita berdedikasi tinggi ya, masuk tepat waktu, bekerja 24 jam. Terutama masuk kerja tepat waktu Pak. Ya, pulang dengan tepat waktu, ketika mengurangi, ya kurang lebih seperti itu Pak. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Pak. Oh, yang utama gitu ya, daripada kepentingan pribadi dalam golongan. Iya Pak. Oke. Untuk selanjutnya Karena aktif pas dan hari ya, ada. Sama-sama adiktif. Adit ada tuh. Baterainya habis. Baterai habis ya? Ya. Itu tadi. Baik, untuk selanjutnya adaptif. Nah, untuk adaptif ini menurut saya sendiri ini kan di sana ada terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, yang pertama mungkin kalau dari saya, semisal di kantor terutama dalam operasional, semisal ada inovasi dari setiap pegawai bisa diimplementasikan, atau mungkin nanti saat saya Dewangga dan Mas Prabu ada mengerjakan aktualisasi, bisa saja mungkin nanti saat aktualisasinya itu sudah selesai dan di ACC bisa diimplementasikan. Lalu untuk selanjutnya mungkin dalam beberapa tahun ke depan ini SDM di Indonesia ini semakin bersaing gitu. Jadi sebisa mungkin mencari kesempatan untuk menggapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misal kayak kemarin untuk talent scouting untuk S2, jadi diambil kesempatan tersebut. Atau mungkin misalnya untuk
LPDP, jadi bisa diikuti. Karena kalau tidak salah dari ibu kepala BMKG sendiri bilang kalau target pegawai BMKG 2030 100 apa ya? 500 dokter. Dan semisal ada seminar atau ada iklan dari Pusdiklat itu bisa diikuti, jadi kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Nah, untuk selanjutnya kolaboratif yang membangun kerjasama sinergis, mungkin dari saya dari hal kecil aja, semisal kayak kita kemarin bersih-bersih itu atau potong-potong di tanah satu lagi itu. Mungkin Mas dari saya masih. Oke sih, mantap. Baik, mohon izin. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Untuk waktu sebenarnya sudah lewat. Kalau pertanyaan sih, mungkin dari penjelasan yang ada sudah sangat lengkap, dari poin-poinnya sudah sangat lengkap semua. Jadi mungkin kita bisa di-share ya, bisa di-share poin-poinnya supaya kita bisa pelajari dan kita bisa mengingatnya lagi. Siap. Karena jujur saja berakhlak ini memang sudah sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita, bahkan spanduknya atau apa yang namanya di depannya, bannernya itu kita disuruh untuk buat dan dipajang di depan kantor ASN Stamit Komodo berakhlak. Tapi justru saya baca berakhlak ini berorientasi kita baca saya mumit ya, maksudnya apa ini berakhlak ini, kita terjemahkan yang garis besar yang di atas apa namanya berakhlak itu Pak, yang di bawah yang berakhlak di bawah itu berorientasi apa? Berorientasi pelayanan akuntabel, harmonis. Itu kan kita baca agak mumit juga ya, tapi dari poin-poin ini, dari presentasi ini kita bisa memahami maksudnya seperti itu, dan saya rasa maksudnya sangat bagus sekali untuk ASN ke depan terutama untuk SDM Indonesia, terutama untuk SDM BMKG ke depan. Jadi mungkin saya harap juga ke teman-teman peserta latsar bukan cuma bisa mempresentasikannya saja, tetapi bisa juga diterapkan dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari. Ya, itu saja saya. Siap, terima kasih banyak Bapak Kepala Stasiun Meteorologi Komodo. Ya mungkin saya pribadi dan Mas Prabu dan Aditya, jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Ada tambahan? Nah, jadi untuk kegiatan sosialisasi hari ini kami cukupkan. Terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan di sini bermanfaat untuk kita dan orang lain ke depannya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.